Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekmika Putri dengan NPM 4782072 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4C. Jadi pada kuliah kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah jaringan komputer 3, tepatnya di modul 6.6.7 paket tracer, yaitu configure path. Sebenarnya saya sudah download paket tracernya, mungkin kita langsung buka saja di sini. Tunggu. Oke, pertama kita isi user profile kita terlebih dahulu. Lalu kita pilih tampilan dock supaya mempermudah. Oke, seperti biasa di sebelah kanan ada topologi dan di sebelah kiri ada instruksi praktikumnya. Oke, di praktikum kali ini memiliki 4 objective phase atau 4 tujuan. Di part pertama kita akan configure dynamic NAT with overload. Di part kedua kita akan verify dynamic NAT with overload implementation. Dan di part ketiga kita akan configure path using an interface. Dan di part 4 kita verify path interface implementation. Oke, langsung masuk ke praktikum. Di part pertama kita akan configure dynamic NAT with overload. Kita masuk step 1, configure traffic that will be permit. On R1, configure one statement for ACL. 1 to permit any address belong to IP. Oke, kita menggunakan perintah seperti pada contoh, kita salin aja. R1. Masuk mode konfigurasi ya. Kita salin perintahnya di sini. Access list 1 permit 172.16.00.00.255.255. Oke, sudah. Configure a pool address for NAT. Configure R1 with a NAT pool that use the two usable address in the address page. Oke. Kita masuk ke angka kedua. Di sini perintahnya. Oke, sudah. Di step ketiga kita akan associate ACL1 with the NAT pool and follow address to be received. Net insert overload. Step 4. Configure the NAT interface. Configure one interface with the appropriate inside and outside NAT command. Kita masuk ke interface S0/1/0. Ini buat IP NAT outside. Seperti perintah yang di sini ya. Lalu masuk ke interface G0/0/0. Ini IP NAT inside. Kalau masuk ke interface G0/1, ini IP NAT inside. Oke, kita masuk ke part kedua, verify dynamic NAT with overload implementation. From the web browser of each of the PCs that use R1 as their gateway, access the web page for R1 where all connection successful. Lihat satu. Ini coba kita copy sisa lah ya. Oke, sukses. L1, PC2, L2. Kita L1 sekarang. Oke, sukses 2 juga L1, sekarang ke PC2.
Oke, visi 2 berhasil juga, dan yang terakhir di L2. Oke, L2 juga berhasil, artinya sudah berhasil. Were all connection successful? Ya, semuanya sudah berhasil, semuanya sukses ya. Untuk menampilkan page webnya. Step 2, view NAT translation. View the NAT translation on R1. Kita enter lebih dahulu. Show IP NAT translation. Oke, di sini bisa kita lihat untuk IP NAT translation-nya. Inside globalnya, inside lokal, outside lokal, dan outside global. Kita masuk ke step 3, configure path using an interface. Step 1, configure traffic that will be permit. On R2, configure one statement for ACL2 to permit any others belong to. Berarti kita ke R2. Ya, berarti gini. Access list 2 permit 172.0.0.00.255.255. Step 2, associate ACL2 with the NAT interface and allow address to be reused. Enter the R2 NAT statement to use the interface connect to the internet and provide translation for all interface devices. Oke, sudah. Step 3, configure the NAT interface. Configure R2 interface with the appropriate inside and outside NAT command. Oke, berarti sama kayak yang tadi ya. Berarti interface S0/1/1 itu IP NAT outside, lalu interface G0/0/0 itu IP NAT inside, lalu interface G0/0/1 itu inside juga. Oke, sudah. Part 4. Verify path interface implementation from the web browser of each of the PCs that use R2 as their gateway. Kita coba akses PC3. Ping ke web package for server 1. Oh ya, berarti kita salin terlebih dahulu. Kita coba pingnya, aksesnya dari PC3, L3, PC4, L4. Oke, PC3 berhasil, kita ke L3. L3 juga berhasil, PC4. Oke, PC4 berhasil, dan yang terakhir kita ke L4.
Oke, L4 juga berhasil ya, sudah berhasil semua. Were all connection successful? Yes, iya semuanya sukses dan semuanya berhasil untuk akses web page untuk server 1. Step the Fiona translation. Berarti show Alpina translation. Oke, di sini untuk Alpina translation-nya ada inside global, inside lokal, dan outside global. Compare the not static on the two device. Berarti kita di sini akan membandingkan ya static not di R1 dan juga R2. So, IP not statis. So, IP not static kayak ini. Sekarang kita buka untuk R1. Not static. Oke, kita samakan. Ini ya, ini R2, ini R1. Kita lihat. Why doesn't R2 list any dynamic mapping? Jadi dia tanya kenapa kenapa R2 itu tidak mencantumkan dinamis apapun. Oh iya, di R1 ini, di R2 dia ini. Oh iya, R1 itu mencantumkan pemetaan dinamis untuk kumpulan address yang telah dikonfigurasi, sedangkan R2 itu dia hanya menggunakan interface luar sebagai address untuk translation, untuk menerjemahkan address internal addressnya sehingga tidak ada pemetaan dinamis apapun di sini. Oke. Itu tadi sudah step terakhir ya ini. Jadi sudah selesai di sini completion sudah 100%, artinya praktikumnya sudah berhasil semua. Kita cek result pasti sudah terchecklist semua. Sudah. Jadi sudah selesai dan sudah berhasil semua praktikum kali ini. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.